Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadillahi alladhina astafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal mukarramat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur betul kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Maka seandainya kita faham betul-betul arti daripada nikmat Allah, maka tidak ada satu detik pun celah bisa kita mengeluh kesahkan tentang nasib kita. Bagaimana tidak? Banyak betul nikmat yang Allah berikan kepada kita, belum kita sadari bahwa itu nikmat, apalagi kita mampu syukuri. Di antaranya, Allah jadikan kita sebagai manusia, padahal belum ada di antara kita yang minta agar Allah jadikan manusia. Padahal Allah juga mampu menciptakan kita sebagai makhluk lain. Maka untuk menyadarkan manusia bahwa dijadikannya manusia adalah nikmat yang paling agung, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk bersumpah sebelum menyatakan satu pernyataan penting. Padahal kalau mau dikatakan apa yang Allah ucapkan itu pasti benar, tidak perlu ada sumpah terlebih dahulu. Tapi karena manusia sifatnya zaluman jahula, Al-Quran katakan terus-menerus aniaya dan juga bodohnya luar biasa, sampai-sampai Allah tidak segan-segan bersumpah terlebih dahulu untuk menyatakan manusia sebaik-baiknya makhluk. Dan bukan dengan satu sumpah, melainkan dengan berbagai macam sumpah. Allah katakan tini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, buah yang tumbuh di tanah yang Allah katakan alladzi barakna haulahu, tanah yang penuh dengan keberkahan. Wa turi sinin, bukit Tursina pun tidak luput dari sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama atau juga demi bukit Tursina, bukit yang menjadi saksi bisu turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, bukit yang menjadi saksi bisu terjadinya dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukit yang luar biasa istimewanya, sampai-sampai Nabi Musa mau melangkahkan kakinya ke bukit tersebut, apa yang Allah katakan kepada beliau? Ikhla na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tar dulu Musa, lepas dulu kamu punya sendal, sungguh kamu akan berpijak di tempat yang disucikan. Wa hadzal baladin amin, Allah juga bersumpah dengan mengatasnamakan kota Makkah yang penuh keamanan, sampai-sampai amannya Dajjal yang fitnahnya luar biasa besar, sampai ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih banyak yang ikut. Tapi Dajjal tidak bisa masuk ke kota Makkah. Dan Allah sumpah ini untuk apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menyatakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk. Dan ini belum kita syukuri. Bahkan kita kadang tidak sadar bahwa menjadi manusia adalah nikmat. Dan itu tidak kita minta, Allah berikan, tidak perlu bayar. Dan Allah jadikan kita sebagai orang Islam pun juga tidak kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat iman dan Islam luar biasa tinggi. Sampai-sampai Islam jangankan disyukurkan lewat perangai, lewat lisan saja ini membuahkan hasil yang luar biasa dahsyatnya. Satu orang mengatakan di padang Arafah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Dia syukuri nikmat iman dan Islam lewat lidahnya. Jelang 3 tahun kemudian dia datang ke tempat yang sama dalam rangka ibadah yang sama dengan pujian yang sama. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Lantas terdengar suara tanpa rupa. Wahai fulan bin fulan, kamu itu 3 tahun lalu mengucapkan ini kalimat dan saya belum selesai menuliskan pahala kamu karena sebab mengucapkan itu kalimat. Sekarang kamu ucapkan lagi itu. Sampai kapan tugas kami akan terus-menerus bertambah? Dan itu tidak Allah berikan kepada orang lain, diberikan kepada kita. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini derajat
luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi, para rasul rela mau mencopot jabatannya menjadi nabi demi menukar menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang luar biasa, sampai-sampai Allah katakan bahwa umat ini nantinya akan menjadi litakunu syuhada 'alan nas, saksi bagi segenap manusia. Saat pertikaian terjadi antara Nuh dengan kaumnya, Musa dengan kaumnya mengatakan, Musa belum berdakwah pada kami, makanya kami tersesat ya Allah. Nuh belum berdakwah sama kami, maka kami berdosa. Maka Nuh mengatakan, kami telah berdakwah. Musa berkata, saya telah berdakwah. Siapa yang akan menjadi saksi atas kejadian ini? Maka umatnya Rasulullah SAW menjadi saksi. Ya Allah, benar Nuh telah berdakwah, kaumnya yang dusta. Musa telah berdakwah, kaumnya yang dusta. Dan juga para nabi yang lain kita jadikan saksi untuk membela mereka. Dari mana kita tahu? Orang-orang bertanya, kalian datang di kemudian hari, kok bisa tahu-tahuan ini? Maka umat Nabi SAW mengatakan bahwa istimewanya kami diberikan Al-Quran yang termuat kisah-kisah kalian. Maka nikmat ini Bapak Ibu sekalian tidak akan mungkin bisa dikatakan syukur hanya sekedar melewati lisan kita saja. Kalau seandainya bukti syukur cukup lewat lisan, maka kita pergi ke toko, ambil barang-barangnya, kita ucap makasih Pak Bu udah dibiarkan ngambil barang-barangnya tanpa kita bayar, maka akan timbul masalah. Kita sewa taksi online, kemudian kita bilang terima kasih Pak sudah diantarkan ke tempat tujuan saya, kita pergi begitu saja, timbul masalah. Kenapa masalah? Kan sudah saya ucapkan terima kasih karena tidak ada tindakan. Begitulah syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak lain tidak bukan mesti kita buktikan lewat tindakan. Apa yang Allah inginkan daripada penciptaan manusia? Apakah ingin menjadi manusia orang kaya semua? Tidak. Apakah tujuan Allah menciptakan manusia agar mereka menjadi orang yang memiliki jabatan semua? Tidak. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang Allah inginkan daripada penciptaan manusia tidak lain tidak bukan kecuali semuanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Bicara tentang ibadah Bapak Ibu sekalian, ulama meringkas untuk masalah ibadah ini menjadi 3 buah jenis ibadah. 1 buah ibadah berkaitan dengan harta atau yang bisa disebut dengan ibadah maliyah, infak, sedekah, hibah dan lain sebagainya. Yang luar biasa ini infak, sedekah, pahalanya 1 saja diberikan, sedekahnya dilipat gandakan minimal 700.000 kali lipat. Mengenyangkan orang yang lapar, pahalanya luar biasa. Memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan, pahalanya luar biasa. Namun ini ibadah gak semua orang bisa lakukan. Banyak orang-orang miskin gak bisa sedekah, gak bisa zakat. Maka ini ibadah hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang saja. Kemudian yang kedua jenisnya adalah ibadah yang berkaitan dengan fisik, ibadah jasadiyah atau ibadah badaniyah. Haji, umroh, jihad dalam kondisi berperang. Ini semua juga ganjarannya tidak kira banyaknya. Namun ini juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Haji, betul pahalanya luar biasa, tapi nggak semua orang diwajibkan. Mereka yang lumpuh, sedang tertimpa stroke, harus cuci darah, vonis dokter harus terus-menerus ada di rumah sakit. Ini nggak bisa menggunakan fisiknya untuk ibadah haji maupun umrah. Lagi-lagi ibadah yang kedua ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi untuk ibadah yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, ini ibadah pasti dan harus semua orang lakukan. Namun sayangnya kita lupa bahwa ini ibadah juga harus kita lakukan. Ibadah apa itu? Ibadah hati. Hari ini orang-orang bisa tidur terlelap karena apa? Sudah sholat, alhamdulillah. Sudah bayar utang, alhamdulillah. Tapi lupa kalau hatinya belum dipakai untuk ibadah. Dan Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya ibadah hati ini luar biasa. Sampai banyak orang-orang yang masih di dunia, tapi namanya sudah disebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah hati adalah ibadah hati yang selalu memaafkan orang lain.
Satu ketika Nabi SAW sedang seperti ini kondisinya, bermujalah sedangkan sahabat-sahabatnya. Satu orang datang di tengah-tengah mereka, pergi melintas begitu saja. Nabi bilang apa? Siapa yang mau lihat orang penghuni surga, lihat orang yang barusan lewat. Sahabat luar biasa bingung, loh, ini orang di dunia, langkahnya masih kami lihat, masih kami dengar, kok bisa dikatakan sebagai penghuni surga? Apa ini keistimewaannya? Ada riwayat yang mengatakan Abdullah bin Umar atau Ali bin Abi Thalib, intinya satu orang sahabat penasaran luar biasa. Jadi ini sahabat penasaran kepada orang lain karena sebab amal ibadahnya, bukan hartanya. Akhirnya bertandang ke rumahnya, dia bilang, Fulan bin Fulan, saya ini ada masalah sama bapak saya. Boleh nggak saya nginap 3 hari di tempat kamu? Maka dia bilang, ya boleh, silahkan. Maka malam hari nggak tidur ini sahabat memperhatikan apa sih amalan tuan rumah punya, sampai kok dinobatkan sebagai penghuni surga, orang yang masih di dunia. Ternyata dilihat semua amalnya biasa-biasa saja. Ini biasa-biasanya ukuran tandaran sahabat, bukan standar kita. Mungkin saya salah. Besok malam diteliti lagi 24 jam, apa amalannya kok sampai bisa dinobatkan sebagai penghuni surga. 3 hari dia dapatin semua amalan sama aja, nggak ada yang istimewa melebihi sahabat-sahabat yang lain. Maka akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Dia bilang sama orang ini, wahai Fulan bin Fulan sahabatku, sejatinya saya sama ayah saya tidak ada masalah apa-apa. Cuman saya beralasan agar bisa tinggal di rumah kamu 3 hari untuk meneliti apa sih amalan kamu. Kok sampai Nabi bilang kamu penghuni surga sedangkan kamu masih di dunia? Orang ini bilang, ya amalan saya sebagaimana kamu lihat, gak ada lebih daripada itu. Dengan kecewa ini sahabat mau kembali meninggalkan rumah orang itu. Akhirnya orang itu panggil, wahai sahabatku, benar yang kamu lihat itu amalan saya, tapi ada satu yang belum kamu lihat. Apa? Saya sebelum tidur memastikan hati saya tidak ada dendam, kebencian, marah kepada orang lain. Saya sudah tata hati saya untuk memaafkan orang lain semuanya. Maka sahabat ini mengatakan, itulah yang membuat kamu dinobatkan sebagai penghuni surga. Karena Al-Quran mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Orang ahli surga itu hatinya nggak ada benci, nggak ada dendam sama orang lain. Kamu lah yang layak dinobatkan sebagai ahli surga. Memaafkan orang lain adalah sedekah yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, menyuruh sahabatnya semua berinfak harta, karena sebab ada jihad yang akan diselenggarakan. Ada yang menginfakkan seluruh harta, setengah harta, 1/3, 1/4. Satu orang sahabat bernama Ulbah bin Zaid, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya fakir, saya miskin, nggak punya apa-apa lagi wahai Rasul. Maka saya sedekahkan hati ini untuk Allah dan Rasulnya dengan cara saya maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya, mengganggu saya, memfitnah saya, menghina saya. Maka Nabi nggak menjawab karena Nabi SAW ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nunggu wahyu dulu. Dan keesokan harinya Nabi mengatakan, mana Ulbah bin Zaid, mana Ulbah bin Zaid, mana Ulbah bin Zaid. Kemudian datang Ulbah bin Zaid mengatakan, saya wahai Rasul. Rasulullah bilang apa? Wahai Ulbah, sesungguhnya sedekah kamu semalam itu sudah Allah terima. Jadi tidak ada keraguan lagi. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, sifat para nabi, para rasul, dan harus ada dalam diri kita selaku orang yang mengaku sebagai umatnya. Lihat bagaimana Nabi Yusuf ketika hampir dibunuh oleh saudaranya, disiksa, ditenggelamkan dalam sumur oleh saudaranya, sampai dia terusir dari kampung halamannya, menjadi budak belian, kemudian difitnah mau memperkosa ibu angkatnya sendiri, dikurung dalam jeruji besi, semua orang tahu di luar tahanan, banyak beban bertubi-tubi. Akhirnya beliau mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, gak ada istilah balas dendam hari ini, semuanya semoga Allah kita maafkan. Dan itulah yang Nabi SAW ucapkan ketika Fathu Makkah. Sudah betul-betul teringat jelas di benak Nabi bagaimana siksaan orang Mekah kepada sahabatnya. Ada Sumayyah, mohon maaf, yang dibunuh dengan cara tombak kemaluan oleh Abu Jahal. Ada Yasir yang dibunuh dengan cara diikat tangan dan juga kakinya, kemudian 2 ekor kuda berlari ke arah yang berlainan sampai dia terbelah.
Ada Khabbab bin Al-Arat yang dibaringkan di atas bara api sampai bara apinya padam dengan lemak dan juga darahnya. Ada Bilal, banyak sekali. Sampai sahabat Nabi ketika Fatu Makkah mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kita pesta daging penggal semua orang yang telah menyiksa, nggak ada lagi yang namanya toleransi. Dan itu sebenarnya dalam Islam tidak dipermasalahkan karena orang ini bahaya dalam Islam. Tapi justru yang keluar dari mulut Nabi, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini kita pesta kasih sayang. Semuanya kita maafkan, semuanya kita berikan keamanan. Inilah yang perlu saat ini kita tata, hati yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidur, Masya Allah, ada suami yang belum memaafkan istrinya, padahal dikatakan bahwa suami tidak memaafkan istrinya, malah itu istrinya dalam kondisi tersakiti karena sebab dilaknat oleh malaikat. Jangan sampai ada orang perempuan tidur sedangkan dia belum memaafkan suaminya, belum juga memaafkan anak-anaknya, padahal doa istri baik atau buruknya itu untuk suami diijabah. Doa orang tua baik buruknya untuk anaknya, kata Nabi SAW, sebagaimana layaknya doa seorang Nabi Bani Israel untuk kaumnya. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah ciri-ciri seorang wali. Dia akan mudah memaafkan orang lain sebelum orang lain meminta maaf kepadanya. Satu orang wali ini datang kepada anaknya di rumah, dia mencaci dirinya. Kemudian anaknya bertanya, kenapa ya? Kok ayah mencaci diri ayah sendiri? Dia mengatakan, tadi di tengah jalan ada orang menghina saya, mencaci saya, menghardik saya. Anaknya bilang, loh, terus ayah balas menghardik? Enggak. Ya, enggak menghardik orang yang menghardik kita itu adalah ibadah. Kenapa ayah sesal ibadah ayah? Atau jangan-jangan ayah belum memaafkan? Sudah ayah sudah maafkan. Kenapa lagi ayah menyesal? Bukankah memaafkan orang itu adalah suatu hal yang mulia? Apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Dia mengatakan, wahai anakku, tahu nggak kamu? Yang saya sesal itu kenapa? Ketika itu orang mencela saya, menghardik saya, memaki-maki saya, mengumpat saya, kata-katanya kasar luar biasa, itu saya baru bisa memaafkan dia ketika 10 langkah saya langkahkan. Coba bayangkan, kalau seandainya 9 langkah saya langkahkan, saya mati, dia belum dapat maaf dari saya, bagaimana sih dalam kubur? Gara-gara saya, Rasulullah berusaha umatnya masuk surga, tapi ada satu umat yang masuk neraka gara-gara saya. Gimana nanti saya jumpa sama Rasulullah? Kamu berpikir apa enggak? Bagaimana seandainya? Kalau seandainya orang itu mati, kemudian dia belum dapat maaf dari saya, apa nanti nasib dia di akhirat? Dan bagaimana nanti Allah tanya, kenapa kau masuk neraka? Karena fulan bin fulan tidak memaafkan saya. Maka dari sini marilah sama-sama kita ambil pelajaran bahwa kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan ibadah, bukan hanya sekedar menyempurnakan makan, minum, tempat tinggal saja. Karena nanti Allah akan tanya pada hari kiamat bukan berapa banyak harta kamu, bukan seberapa tinggi jabatan kamu, tapi bagaimana ibadah kamu. Semoga dengan tausiah singkat ini Allah berikan maghfirah kepada kita. Allah jadikan setiap detik dalam kehidupan kita ini kehidupan yang penuh berkah, sampai nanti Allah berikan husnul khatimah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, maka dipersilahkan. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya, kami beri kesempatan 2 penanya. Ibu-ibu, tentang materi kita dahsyatnya amalan hati yang disampaikan oleh Ustadz Reza Bisma Kusmahamka. Beliau adalah salah satu cucu dari pahlawan proklamator Abuya Hamka. Mungkin ada yang bertanya? Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi disebutkan bahwa kita hadir sebagai manusia adalah suatu nikmat ya. Cuma saya pernah membaca atau mendengar dari luar ya, mungkin dari kaum yang agak liberal gitu, bahwa kita kan manusia tidak pernah minta dilahirkan gitu. Atau bahkan kita tidak pernah minta orang tua kita untuk melahirkan kita. Sementara
Ada juga terkait barangkali ada ayat yang kalau saya agak keliru bahwa pada saat kita masih di alam ruh itu menyatakan bahwa diminta pengakuan oleh Allah bahwa Allah adalah Rabbmu. Nah, mohon penjelasan tentang itu, Pak. Terima kasih. Baik. Dalam konsep dasarnya, Nabi mengatakan Rabbul khairi la ya'ti illa bi khairin. Allah selaku pencipta kebaikan gak akan mungkin menciptakan kecuali hanya kebaikan. Maka kenapa hari ini kita dijadikan manusia? Karena sebelum Allah menciptakan semua makhluknya, Allah tahu terlebih dahulu bagaimana kapasitas makhluk-makhluknya untuk mencapai kebahagiaan. Maka itu ada orang yang mudah mencapai surga dan juga ampunan serta kebahagiaan dalam kondisi miskin, maka Allah tetapkan kemiskinan bagi dia. Sebab kalau seandainya dia diberikan kekayaan, pasti dia akan melampaui batas. Begitulah orang-orang pada saat ini yang sudah berikrar dalam alam ruh bahwa mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah, untuk menjaga tauhid mereka dan membuktikan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, termasuk Fir'aun, Qarun, Haman. Ini Allah sayang semuanya. Untuk membuktikannya apa? Allah sediakan larangan-larangan dan juga konsekuensinya. Contoh, Allah sayang kepada Fir'aun, tidak mau dia berbuat semena-mena, Allah kirim Musa dan juga Harun untuk membimbingnya. Dan untuk menjaga agar jangan sampai tercipta kerusakan di mana-mana oleh tangan-tangan manusia, maka Allah siapkan hukuman-hukuman dunia dan hukuman-hukuman akhirat. Jadi kalau misalnya dibilang Allah nggak sayang sama manusia, nggak mungkin, karena Allah siapkan itu hukuman agar manusia jangan sampai melakukan keburukan. Dan itu tadi bertujuan untuk menjaga ikrar dia sebagai orang yang mau tunduk patuh setia kepada Allah ketika di alam roh. Jadi tidak benar ada yang mengatakan Allah benci kepada manusia. Yang benar Allah benci kepada perbuatannya. Maka untuk menyelamatkan manusia daripada perbuatan buruknya, Allah siapkan hal-hal yang akan menghentikannya. Hukuman daripada pemerintah, hukuman dari agama kita, hukuman di dunia maupun juga hukuman di akhirat, agar semua manusia menjalani kehidupan menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, ada lagi. Kalau nggak ada, saya ingin bertanya satu lagi, Pak Ustaz. Untuk memaafkan hati saudara-saudara kita gitu, Ustaz, itu mungkin kalau dibilang susah gitu kan. Apakah ada latihan tadribat hati kita untuk menuju ke sana, Pak Ustaz? Baik, memang agak sulit untuk mendapatkan hati yang mudah memaafkan. Maka kesulitan itu memang harus dilawan dengan cara pertama, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang apapun kita inginkan untuk orang yang sedang kita benci karena karakter dan juga busuknya tingkah lakunya kepada kita. Ya Allah, saya pengen berhaji, pengen berumrah. Ya Allah, fulan bin fulan yang sudah menyakiti saya, berikan kesempatan juga untuk haji dan umrah. Maka dengan adanya doa seperti ini, maka kekotoran kebencian hati kita terkikis sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, tahadu tahabu. Kata Nabi SAW, dengan cara memberikan hadiah. Meskipun kadang-kadang kita malu memberikan hadiah kepada dia langsung, maka tidak masalah titipkan kepada orang lain, kemudian agar disampaikan kepada orang itu, agar hati kita ini mau nggak mau memaafkan. Setelah mendoakan, kemudian juga memberikan hadiah. Yang ketiga, sebut selalu kebaikan dia. Kecuali memang keburukannya membahayakan orang lain, patut kita sebut keburukan dia agar orang lain terhindar pada penipuannya, kezalimannya. Tapi kalau untuk masalah pribadi, sebut kebaikannya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh beberapa orang kaumnya, muridnya. Kemudian dia mengatakan, wahai Imam, saya habis datang dari masjidnya Syekh Fulan bin Fulan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh bagus itu. Jangan lupa kalau datang ke tempat beliau lagi, kalian belajar sama beliau, bawa pena sama kertas buat catat semua fatwa-fatwa beliau dan nasihat-nasihatnya. Maka muridnya bilang, Pak Imam,
itu Syekh Fulan bin Fulan itu, dia sepanjang kajian itu selalu menggunjing engkau, bilang fatwa-fatwa kamu itu tidak benar, segala macam rupa dia sebutkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak masalah, dia orang baik, hanya saya yang Allah jadikan ujian untuk dirinya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pasti sebagai manusiawi nggak senang dicaci, nggak senang beliau dihina, karena bukan nabi. Tapi apa yang beliau lakukan? Sebut kebaikannya. Maka untuk mendapatkan hati yang mudah memaafkan, doakan, berikan hadiah, dan juga sebut-sebut kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya boleh nggak? Silakan. Kalau tadi kan bagus pertanyaannya Pak Ustadz ya. Bagaimana memaafkan orang-orang di ini, tapi kalau saya pribadi aja sih, gimana kalau saya pribadi itu nggak menganggap diri saya itu paling benar gitu aja dalam segala aspek. Ya. Nah, itu aja sih. Memang Al-Quran bilang wala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri paling bersih. Iya. Itu salah satu ibadah hati juga, nggak nganggap diri paling bersih. Cuman perlu kita pikir atau kita sadari, kalau menurut kita amalan atau juga tingkah laku orang lain itu tidak baik, sebagai seorang yang bertakwa, kata Allah, laisa 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Memang keburukan orang lain itu bukan tanggung jawab kita, walakin dzikra lil muttaqin. Tapi sikap orang bertakwa itu, kalau lihat orang yang tidak baik tingkah lakunya, dia berikan peringatan agar sama-sama kita meninggalkan hal yang buruk menuju hal yang baik. Inilah yang namanya hijrah sempurna. Hijrah membawa kawan, bukan hijrah sendiri. Karena apa? Banyak orang yang memaknai hijrah ya mulai dari diri sendiri. Enggak, harus bersama kawan. Kita sama Nabi Musa itu hebat mana bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi Musa tentunya. Kuat mana? Nabi Musa tentunya. Cerdas mana? Nabi Musa tentunya. Beliau Nabiul Azmi, Taurat diturunkan kepada beliau. Tapi Al-Quran mengatakan ketika beliau mau berjuang, beliau meminta partner Nabi Harun. Barulah ketika itu perjuangannya mantap. Maka kalau ada orang-orang yang hari ini belum sesuai sama langkah kita, kemudian kita biarkan, khawatir dia padahal punya potensi menjadi kawan hijrah yang baik, tapi gara-gara kita biarkan, jadi kita pincang dalam hijrah gara-gara nggak ngajak fulan bin fulan untuk hijrah bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Satu lagi. Ini ya Pak Ustadz, kan namanya ibu-ibu ya Pak Ustadz. Kadang-kadang saya itu kalau ada yang datang ke rumah, saya udah pikirannya sibuk-sibuk Pak Ustadz. Nanti orang mau pinjam duit. Ini sesuai kebiasaan. Masalahnya kan banyak yang apa saja ada aja yang nggak bayar gitu. Nah, saya daripada kepikiran itu biasanya saya nolak aja gitu Pak Ustadz. Menurut pandangan Islam itu gimana Pak Ustadz? Saya bilangnya nggak ada pegangan. Iya. Cara menolak. Baik, di sini itu ada dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan masalah zon atau dugaan. Dugaan ini ya memang sebenarnya nggak boleh terlalu dipelihara atau mungkin nggak boleh juga terlalu dibiarkan terlalu baik. Harus ada kontrol. Jangan sampai kita terlalu baik prasangkanya sampai kita akhirnya dibuat masalah sama orang lain. Atau juga dia terlalu buruk, akhirnya kita mendapatkan satu kesulitan untuk diri kita sendiri. Adapun tadi masalah muamalah, ini Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita yang mungkin buat bahan renungan dan juga menyadarkan kita. Islam itu nggak mengatur hanya sekedar bagaimana tata cara ibadah, puasa, zakat, tapi juga mengatur bagaimana tata cara mengalokasikan uang, harta dengan pinjam, beli-membeli, atau juga gadai dan sebagainya. Bahkan untuk seriusnya masalah uang ini, satu halaman dalam Al-Quran khusus satu ayat itu membahas tentang hutang piutang. Nah, kalau mohon maaf pengen jadi muslim yang baik nggak bisa baikin sholatnya, baikin puasanya, baikin hajinya aja, tapi juga harus perbaiki cara bermuamalahnya termasuk hutang piutang. Nanti ada tulis menulis kemudian dua orang saksi.
satu orang saksi laki-laki dan juga laki-laki. Kalau misalnya nggak ada dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki atau dua orang perempuan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hutang betul-betul perlu diperhatikan. Bilal radhiyallahu anhu dalam sebuah kisah itu pernah berhutang, meskipun hutangnya ada sebagai untuk membantu tamu-tamunya Nabi. Tapi banyak ini hutang. Beliau berhutang nggak kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya dan dermawan baik luar biasa, nggak kepada Utsman, nggak pada Abu Bakar yang baik dermawan luar biasa, tapi dia justru minjam kepada orang Yahudi. Mau jatuh tempo, orang Yahudi datang kepada Bilal, maki-maki dia depan umum, buat malu, bahkan ibunya Bilal dihina. Wahai anak orang hitam, budak hitam, ingat kamu, 2 hari lagi kamu akan jatuh tempo hutangnya, nggak sanggup kamu bayar, kamu jadi budak lagi. Kan tentu kita bertanya gitu, kenapa Bilal nggak pinjam sama Abu Bakar, Abdurrahman atau Utsman bin Affan? Untuk mencontohkan kepada kita yang namanya hutang ini benar-benar serius. Kalau dia pinjam sama Abu Bakar nggak akan ditagih, pinjam sama Utsman bin Affan nggak akan ditagih, diikhlaskan malahan. Nah begitulah kita sikap sebagai orang muslim yang tegas. Itu bukan tegas dalam menghadapi orang-orang kafir saja dalam jihad, bukan tegas dalam menghadapi musuh-musuh Islam saja dalam masalah politik, tapi juga menghadapi orang-orang Islam dalam muamalah. Itu perlu ketegasan. Maka suudzon itu bisa dilakukan dengan apa? Terima tamu dengan baik, kemudian katakan apa yang kita mau pinjamkan, ya kasih tahu saya mau dipinjamkan, dibalikkannya tanggal sekian, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa nggak usah. Kalau kita nggak mau pinjamkan, katakan juga saya ada uang tapi saya nggak bisa pinjamkan untuk hari ini, belum istikharah, belum musyawarah. Jadi seperti itu, agar apa? Jangan sampai orang datang ke rumah kita yang harusnya ditamu membawa rahmat, cuma gara-gara suudzon kita, jadi tamu itu pergi nggak datang rahmat ke dalam rumah kita. Padahal nih Bapak Ibu sekalian, ini tamu datang ke rumah berkah. Satu ketika Nabi SAW itu datang seorang perempuan kepada Nabi, dia bilang, Nabi ini suami saya gimana? Dia bawa tamu lagi, tahu nggak? Cucian saya makin banyak, masakan saya makin banyak, repot kerja rumah saya. Nabi bilang, oh ya udah, besok saya datang ke rumah kamu sama sahabat-sahabat saya. Senang luar biasa nih perempuan, dia hidangin makanan segala macam rupa. Nabi bilang, ketika mau pergi, nanti kamu lihat depan pintu perginya saya sama sahabat-sahabat saya. Kalau saya udah nggak ada di hadapan kamu, maka baru kamu boleh masuk rumah. Ternyata apa? Ketika Nabi pergi, sudah nggak nampak lagi depan mata mereka, keluarlah kalajengking, ular dan juga tikus dari rumah orang tersebut. Petanda tamu keluar, membawa keluar juga semua keburukan dalam rumah. Nah jangan sampai gara-gara suudzon itu akhirnya tamu nggak datang bawa rahmat, pergi membawa bala bencana dari rumah kita. Maka terima tamu dengan baik, cuman ditegaskan. Kalau emang kita nggak mau, jangan sampai berikan makanan, berikan minuman atau juga beri harta karena dasar nggak enakan. Akhirnya apa? Bahaya kepada orang itu. Ini bab tasawuf ya Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada sebuah pernyataan demikian lebih kurang. Man masya ila ta'amin lam yud'a fihi masya fasiqan wa kal haraman. Dikatakan bahwa orang yang berjalan untuk mengambil makanan, termasuk juga mengambil uang, mengambil harta yang sebenarnya orang itu nggak mau ngasih, cuma gara-gara nggak enak, basa-basi, jadi terpaksa dia nawarin, diambil. Maka jalannya dia itu jalan menuju kefasikan, makannya itu makan haram. Itu diantara apa namanya, tata cara menerima tamu dan juga bagaimana menyikapi muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wa akhirin, wa sallallahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Sattar ya Hadzal Arsyil Majid ya Fa'ala lima yurid. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa tangan dan kaki kami ya Allah, dosa mata pendengaran kami, hati serta fikir kami. Ampuni ya Allah dosa sekujur tubuh kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, bapak ibu kami, mertua kami. Kami mohon ampunanmu ya Allah untuk anak keturunan kami. Jadikan mereka anak yang soleh solehah, anak yang hafiz hafizah, alim alimah ya Allah,
anak yang bermanfaat bagi negara dan juga agamamu. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, di antara kami ada yang sakit, maka sembuhkan dengan rahmat dan anugerahmu. Apabila di antara kami ada yang sedang terlilit hutang ya Allah, maka lunaskan hutang-hutang kami. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang berselisih paham, bertengkar satu sama lain, rukunkan lagi kehidupan kami ya Allah, terbitkan keharmonisan dalam hidup kami. Ya Allah, di antara kami ada yang belum pernah berangkat haji maupun juga umroh ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa melaksanakan haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, matikan kami dalam kondisi tengah berwudu, matikan kami dalam kondisi tengah membaca Al-Quran ya Allah, matikan dalam kondisi kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berkahkan tempat kerja kami ini ya Allah, berkahkan di setiap sudut-sudutnya ya Allah, berkahkan mereka yang bernaung di bawah yayasan ini ya Allah, berikan keberkahan bagi mereka yang datang ke tempat ini ya Allah, berikan keberkahan bagi mereka yang meninggalkan tempat ini ya Allah. Jagalah kami, jagalah rumah tangga kami ya Allah, jagalah perusahaan kami dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Nabi meminta, itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi mu tolak dan juga sahabatnya tolak, itulah yang kami tolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.